Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Dila Balkis yang di sini akan mempresentasikan laporan tugas akhir mata kuliah basis data lanjut yang berjudul Sistem Pengelolaan Fasilitas dalam Laboratorium. Dosen pengampu Santielena Eskom, MMKOM. Dilanjut dengan bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dalam pengelolaan sistem basis data modern, khususnya pada skala institusi seperti laboratorium pendidikan, kebutuhan akan administrasi user dan pengelolaan data yang efisien menjadi sangat penting. Administrasi user dalam Oracle meningkatkan pengaturan hak akses dan keamanan terhadap data tersimpan. Sementara itu, PLSQL sebagai bahasa pemrograman prosedural pada Oracle menyediakan kemampuan untuk membuat logika bisnis yang kompleks secara langsung di dalam database. Nah, salah satu permasalahannya itu yang sering muncul di lingkungan laboratorium adalah kurangnya sistem pelaporan dan pengelolaan fasilitas terintegrasi. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat ingin melaporkan kerusakan barang, dan pihak pengelola lab pun lambat dalam melakukan tindak lanjut karena tidak adanya sistem pencatatan dan pelacakan yang efektif. Nah, di situ ada tujuan laporan. Tujuan laporannya adalah membangun sistem pengelolaan fasilitas laboratorium berbasis Oracle Database, menerapkan administrasi user untuk pengelolaan hak akses pengguna, mahasiswa, dan admin, mengimplementasikan fitur PLSQL seperti function, store procedure, trigger, dan transaksi untuk melindungi proses pelaporan, pencatatan, dan penggunaan fasilitas, memberikan solusi praktis terhadap permasalahan pelaporan dan penanganan kerusakan fasilitas di lingkungan laboratorium. Di bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka itu ada administrasi user di Oracle. Nah, pengertian user dan privilege. User adalah akun untuk mengakses database. Role adalah kumpulan hak akses yang dapat diberikan user. Privilege adalah hak akses untuk izin yang diberikan kepada pengguna user untuk melakukan tindakan tertentu. PLSQL. Pengertian dan keunggulan PLSQL adalah bahwa pemrograman prosedural yang dikembangkan oleh Oracle untuk mengelola data dan logika program secara efisien di sisi server. Keunggulannya adalah PLSQL menjalankan pencatatan SQL dalam bentuk blok lain sistematis sehingga program lebih stabil. Itu ada struktur data dasar PLSQL, declaration, begin, axiom, dan end. Nah, declare itu untuk mendefinisikan variabel. Begin itu adalah bagian utama yang diisi logika program atau perintah SQL. Nah, untuk exception itu untuk menangani error atau pengecualian yang terjadi saat eksekusi. Nah, itu ada end adalah penutup dari blok PLSQL. Nah, query lanjutan itu function, store procedure, trigger, transaksi database. Function adalah blok PLSQL yang mengembalikan suatu nilai yang biasanya digunakan untuk perhitungan tersedia data terkait. Prosedur adalah blok PLSQL yang berisi perintah untuk melakukan suatu aksi tertentu. Trigger adalah blok PLSQL yang dijalankan secara otomatis, dan transaksi adalah sekumpulan operasi seperti insert, update, dan delete. Nah, di situ ada studi terkait. Studi terkait ini kita dapat referensi dari sebelumnya. Dilanjut lagi dengan landasan teori. Nah, di landasan teori itu ada database. Database yang kita gunakan adalah Oracle 21C. Nah, bahasa pemrogramannya itu PL SQL atau SQL ya. Nah, toolsnya itu ada Oracle SQL, Oracle SQL Developer, Drop.io, dan Oracle Database. Nah, di bab 3 ini ada perancangan sistem, analisis kebutuhan fungsional. SIPL itu sistem informasi pengelolaan lab. Nah, itu ID-nya kan. Nah, di situ kan ada kebutuhan sama penjelasan. Nah, kebutuhannya itu yang kita butuhin pas masuk itu ada tampilan login, tampilan beranda, masuk lagi di tampilan laporan, dan masuk lagi di tampilan dashboard, tampilan pengelola laporan, dan tampilan notifikasi, dan terakhir itu tampilan setting.
Nah, yang B itu ada kebutuhan non-fungsional. Nah, lanjut lagi di perancangan database. Perancangan database itu ada diagram IRD. Nah, diagram IRD ini ada mahasiswa melaporkan barang menangani admin. Jadi, mahasiswa ini melaporkan barang yang ditangani oleh admin. Nah, di situ juga ada diagram relasi tabelnya, dan dilanjut lagi dengan penjelasan masing-masing entitas atribut. Di situ itu ada entitas dan atributnya kan. Nah, atributnya itu ada NIM, nama mahasiswa, jurusan, dan di situ ada entitas untuk admin. Admin itu entitasnya itu atributnya itu ada NIP sama nama admin. Terus ada barang. Barang itu atributnya ada ID barang, NIP, nama, kondisi, jumlah, dan lokasi. Entitas dari laporan itu atributnya ada ID laporan, NIM, ID barang, tanggal lapor, status lapor, tindakan, dan tanggal. Nah, di bab 4 ini ada implementasi dan pengujian. Nah, di sini kita sudah mencobakan membuat user, role, dan privilege, dan itu semuanya hasilnya bisa. Nah, dari user, nah itu sampai sintak usernya juga kita juga bisa masuk di Oracle-nya, jadi itu aman. Lanjut lagi di role, itu juga kita bisa. Lanjut lagi di privilege ke role, itu untuk bagian admin itu masuk. Dan di B itu ada pembuatan tabel new admin. Itu juga masuk juga, karena di sini kita bikinnya bisa. Ada tabel barang. Tabel barang itu hasilnya completed juga, dan tabel laporan juga masuk. Dilanjut sampai bawah, terus udah up. Itu hasilnya juga bisa semua ya. Nah, dilanjut dengan penerapan constraint. Constraint adalah aturan pada kolom tabel untuk menjaga validasi dan integritas data. Dan di situ nomor satunya primary key, foreign key, not null, default, dan check. Dan di situ ada implementasi query lanjutan. Nah, di sini kita menampilkan data barang dan nama admin yang mengelola barang tersebut. Di situ ada sintaknya, terus hasilnya kita diuji juga kita bisa. Dilanjut lagi kita membuat store procedure. Nah, store procedure itu saya menambahkan barang baru ke dalam tabel barang dengan parameter yang diperlukan, yaitu sintaknya, dan cara pengujiannya itu benar. Dan dilanjut lagi dengan trigger. Nah, dengan trigger ini kita memeriksa jumlah barang sebelum data baru dimasukkan ke dalam tabel barang. Nah, itu sintaknya, dan itu juga hasil pengujiannya kita benar. Nah, yang D itu ada function. Function itu kita mengembalikan kondisi barang berdasarkan ID barang yang diberikan. Nah, itu sintaknya, lalu itu gambarnya, dan cara pengujiannya juga itu benar. Dilanjut lagi dengan transaksi database. Dan transaksi database itu menambahkan laporan baru, memperbaharui kondisi barang, dan mengurangi jumlah barang secara bersamaan. Jadi hasilnya yang di Oracle itu kita hampir semuanya benar dan bisa dijalankan di Oracle-nya. Dan yang terakhir itu di bab 5 itu ada penutup atau kita sebut dengan kesimpulan. Kesimpulan dari tugas akhir ini berhasil menghasilkan sistem pengelolaan fasilitas laboratorium berbasis Oracle yang mampu menangani proses pelaporan kerusakan, manajemen data fasilitas, dan penanganan laporan oleh admin
dengan penerapan PLSQL seperti function, prosedur, trigger, dan transaksi. Sistem manajemen lebih efisien dapat mengoneksikan banyak proses. Dan terakhir ada saran pengembangan sistem kedepannya dapat mencakup fitur peminjaman fasilitas serta penerapan sistem manajemen berbasis web untuk kemudahan akses dan berbagai perangkat. Nah, di sini juga ada daftar pusaka yang kita dapat, yang kita cari bareng-bareng juga. Dan yang terakhir itu ada lampiran. Nah, lampiran di sini kita sudah bisa bikin tampilan login. Tampilan login ini digunakan untuk semua user memilih role sebagai mahasiswa atau pengelola laboratorium. Jadi kita di sini memasukkan NIM dan password. Dan dilanjutin dengan tampilan halaman beranda mahasiswa. Pada halaman ini mahasiswa bisa mengisi form pelaporan jika melihat barang atau fasilitas yang rusak. Dan yang ketiga itu ada tampilan notifikasi. Nah, notifikasi ini mahasiswa dapat melihat keluhan dan laporan udah terkirim dan agar pengelola laboratorium tahu jika ada kerusakan dan segera mengonfirmasi laporan yang dikirimkan. Nah, yang terakhir itu ada tampilan setting. Setting ini mahasiswa dan pengelola lab dapat mengedit user profil, mengatur notifikasi, verifikasi, dan ketentuan akun, dan logout dari akun yang dipakai. Dan itu tampilan akhirnya. Sudah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.